kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Mantan anak asuh Arne Slot di Feyenoord, Osama Idrissi pernah memberikan pesan kepada fans Liverpool. Saat pertama kali tahu bahwa sang pelatih akan menjadi suksesor Jurgen Klopp di Inggris, Idrissi memuji nama Slot. Menurutnya, Slot adalah pelatih yang sangat bagus. Ia adalah pelatih yang sangat taktis dan berpengetahuan luas. Selain itu, Slot juga pandai membangun kedekatan dengan pemain. Pandai membangun kedekatan memang jadi salah satu atribut unggulan yang dimiliki oleh manajer asal Belanda tersebut. Di tengah eksploitasi pemain yang dilakukan FIFA dan UEFA, Slot tetap memanusiakan pemainnya. Sebab pesepak bola juga punya hati dan perasaan. Pendekatan itu yang membuat pemainnya nyaman dan mampu meningkatkan performa di lapangan. Sudah banyak pemain yang merasakan energi positif tersebut. Mau bukti? Berikut adalah pemain mediocre yang disulap Arne Slot jadi pemain hebat. Tapi sebelum kita ulas satu persatu, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Sebelum membawa Liverpool ke puncak klasemen Liga Inggris, barangkali Arne Slot dikenal sebagai pelatih yang sukses bersama Feyenoord. Namun, pemain pertama yang ngalap berkah dari kehadirannya sebagai pelatih justru bukan pemain Feyenoord, melainkan Toon Koopmeiners saat masih berseragam AZ Alkmaar. Slot memang pernah berstatus sebagai pelatih Alkmaar dari 2019 hingga 2020. Dalam waktu yang cukup singkat itu, Slot begitu mengandalkan Toon Koopmeiners di lini tengah. Berstatus pemain muda yang baru datang dari akademi, Toon langsung diberi kepercayaan lebih oleh Arne. Total, Toon pernah bermain sebanyak 58 kali di bawah asuhan pelatih asal Belanda itu. Toon yang berposisi sebagai gelandang serang mencatatkan 21 gol dan 7 assist. Bahkan ia dipilih Arne sebagai kapten AZ Alkmaar musim 2019-2020 dan 2020-2021. Usai tampil menjanjikan di usia muda, Koopmeiners diboyong ke Serie A oleh Atalanta. Di sana, Toon kian menunjukkan kualitasnya. Ia jadi salah satu gelandang terbaik di Eropa saat membantu Ladea menjuarai Europa League musim 2023-2024. Kini dirinya berada di bawah asuhan Thiago Motta di Juventus. Selanjutnya adalah Santiago Giménez. Sebelum dibawa ke Feyenoord, Santiago tak lebih dari sekedar pemain mediocre di Liga Meksiko. Santiago bahkan datang ke Belanda pada tahun 2022 dengan modal performa yang B aja. Berstatus pemain muda di Cruz Azul, dirinya jarang main dan torehan golnya standar. Tapi Arne yakin dengan potensinya. Jika diibaratkan sebuah pensil, maka Slot memandang Santiago sebagai pensil yang belum diraut, dan Arne lah rautan itu. Arne langsung memberikan pelatihan khusus untuk Santiago dengan bermodalkan pendekatan dan taktik yang mudah dipahami. Arne membuat Santiago jadi penyerang tajam di Eredivisie. Di musim 2022-2023, Santiago langsung mencetak 23 gol di semua kompetisi. Ketajamannya terus terjaga saat dirinya mencetak 26 gol di musim berikutnya. Performa apiknya itu membuat Santiago diincar oleh banyak klub papan atas Eropa. Melansir situs Transfermarkt, Santiago masuk radar Juventus, Arsenal, AC Milan, Chelsea, dan Atletico Madrid. Namun dirinya memilih untuk bertahan di Feyenoord, klub yang pertama kali memberikan kepercayaan padanya untuk tampil di Eropa. Masih dari sektor penyerang, ada Ayase Ueda. Pemain berkebangsaan Jepang itu jadi warisan berharga dari Arne Slot untuk Feyenoord sebelum akhirnya sang pelatih pindah ke Inggris. Didatangkan dari klub Belgia Cercle Brugge pada tahun 2023, Ayase Ueda sempat diremehkan oleh publik Belanda. Dengan statusnya sebagai pemain Asia, Ueda diperkirakan tak akan mampu menyaingi ketajaman Santiago Giménez di lini depan. Hingga narasi ini ditulis, anggapan miring itu masih terbukti benar.
dirinya masih belum bisa tampil moncer di Feyenoord. Namun, Ueda berkembang pesat secara gameplay. Dari segi pengambilan keputusan dan fleksibilitas kian meningkat. Secara statistik mungkin tidak terlihat di Belanda, tapi peningkatan performa Ueda terpancar kala memperkuat timnas Jepang. Sebelum ditangani Arne, dirinya belum mencetak gol untuk The Blue Samurai. Namun setelah mendapat ilmu dari Arne, keran golnya langsung terbuka. Dalam 1 tahun, ia sudah mencetak 14 gol untuk Jepang. Pemain terakhir dari Feyenoord adalah Orkun Kokcu. Talenta Kokcu juga muncul dari Akademi Feyenoord, namun yang menemukan bukan Arne, karena Kokcu sudah promosi ke skuad utama Feyenoord sejak tahun 2018. Sedangkan Arne baru datang tahun 2021. Di awal kemunculan Kokcu di skuad utama, ia masih kurang mendapat menit bermain. Namun saat Arne Slot datang pada tahun 2021, Kokcu langsung naik pangkat. Arne menjadikan Kokcu sebagai cup winners versi Feyenoord. Meski berposisi gelandang, Kokcu diminta untuk lebih terlibat dalam skema menyerang. Itu adalah cara terbaik untuk memaksimalkan talenta pemain kelahiran Haarlem tersebut. Kokcu telah bermain sebanyak 96 kali dan mencatatkan 21 gol serta 14 assist di bawah asuhan Slot. Sementara itu, Kokcu mulai jadi andalan di lini tengah Feyenoord dan timnas Turki. Dirinya juga sempat jadi incaran AS Roma, Juventus, RB Leipzig sebelum akhirnya bergabung Benfica. Kini Kokcu diisukan bakal diboyong Arne ke Liverpool. Lantas bagaimana dengan Liverpool? Meski baru setengah musim melatih The Reds, sudah ada pemain-pemain yang performanya jauh meningkat musim ini. Salah satunya adalah Kevin Kelleher. Penjaga gawang cadangan itu tampil luar biasa saat menggantikan peran Alisson di bawah Mister. Meski sebelumnya kurang mendapat menit bermain di era Jurgen Klopp, Arne Slot mampu membuat Kelleher tampil optimal dalam 11 pertandingan. Yang paling meningkat dari performa Kelleher adalah kemampuan pembacaan arah bola. Jika sepanjang musim lalu dirinya melakukan 28 penyelamatan, kini Kelleher sudah menghalau bola sebanyak 21 kali hanya dari 7 pertandingan di Liga Inggris. Alhasil, melansir Fotmob, persentase penyelamatannya pun meningkat dari yang awalnya 71% kini jadi 77,8%. Selain itu, Kelleher juga kerap jadi pahlawan The Reds di laga-laga penting. Saat menghadapi Real Madrid misalnya, ia mampu menggagalkan penalti Kylian Mbappe sehingga mencegah Madrid mengambil momentum untuk bangkit. Selanjutnya, Ryan Gravenberch. Di era kepemimpinan Jurgen Klopp, Ryan sempat dinilai sebagai pembelian gagal. Ryan yang didatangkan dari Bayern Munchen kesulitan menembus skuad utama sebab dirinya kewalahan saat diminta menyesuaikan diri dengan heavy metal football ala Jurgen Klopp. Meski musim lalu Ryan berhasil mencatatkan 26 penampilan di Premier League, menit bermainnya sedikit, hanya di angka 1121 menit, berbeda dengan musim ini yang sudah mencatatkan 1170 menit bermain hanya dari 13 laga. Itu karena Ryan tak pernah tergantikan di lini tengah The Reds. Kunci dari kebangkitan Ryan adalah dukungan mental dan perubahan posisi. Karena sama-sama orang Belanda, pemain bernomor punggung 38 itu jadi memiliki kedekatan khusus dengan pelatih. Setelah itu, Slot memintanya untuk bermain sebagai nomor 6, posisi yang sebelumnya diisi oleh Wataru Endo. And boom, Ryan langsung jadi roda penggerak lini tengah Liverpool. Pemain terakhir yang disulap jadi hebat oleh Arne Slot adalah Curtis Jones. Pemain yang lebih sering bikin fans Liverpool sebel karena gaya bermainnya yang gak jelas ini justru mulai menunjukkan konsistensi di bawah asuhan Arne. Jones sudah mengemas 1 gol dan 4 assist di semua ajang musim ini, padahal ia sempat cedera di awal musim. Selain itu, permainannya lebih enak dilihat ketimbang musim-musim sebelumnya, lebih dinamis dan gak gerasa gerusu lagi. Jones pun mengaku nyaman dengan gaya main yang diusung Slot. Hal ini yang bikin Jones berkembang pesat bersama manajer asal Belanda tersebut.
Penampilan gemilangnya di awal musim 2024-2025 membawanya masuk ke skuad timnas Inggris untuk laga UEFA Nations League bulan November kemarin. Kira-kira itu daftar pemain yang performanya melonjak usai ditangani oleh Arne Slot. Kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melihat El Marmout Nunes gacor di Premier League.